Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masjid Baitus Salam, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang baru ini. Allah masih mempertemukan kita untuk melanjutkan setelah belajar kita di dalam ilmu tentang puasa di dalam kitab Al-Muyassar fi Ahkamis Shaumi wa Adabihi. Dan duduknya kita di majelis ini banyak keutamaannya. Nabi SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya kita di majelis ilmu, mendengarkannya kita dengan seksama, itu merupakan sebab-sebab yang akan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman dengan kebaikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemarin kita sudah menjelaskan dari definisi puasa, hukum puasa, syarat-syarat wajibnya puasa, pembagian puasa, bagaimana menentukan awal puasa, dan bagaimana berniat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian masuk di halaman yang ke-8, sabi'an, yang ke-7, hikmatus shaum, yakni hikmahnya puasa. Lisaumi hikamun katsiratun min ahammiha, puasa itu memiliki hikmah-hikmah yang banyak. Di antara hikmah yang paling penting, an yuhaqqiqal 'abdu taqwallah, agar seorang hamba itu bisa merealisasikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala telah berfirman, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Berpuasa di sini yang dimaksud adalah puasa di bulan Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian juga. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena di dalam puasa kita diperintah dan dilarang. Diperintah dan dilarang. Kita meninggalkan pembatal-pembatal puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dan kita harus mengikuti perintah dan larangan tersebut. Itu untuk merealisasikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hikmah puasa yang kedua, yang pertama tadi apa? Agar menjadi orang yang bertakwa, merealisasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatnya kita di dalam puasa Ramadan, menjauhinya kita dari larangan-larangan di bulan Ramadan, itu bentuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa min hikamis shaumi, dan di antara hikmah-hikmah puasa, an ya'rifal ghaniyyu ni'amallahi 'alaihi,
minat ta'ami minal minal mata'imi wal masyaribi fayahmadullaha wa yashkuru. Orang kaya akan mengetahui kenikmatan Allah, akan sadar akan nikmat-nikmatnya Allah atasnya dari makanan-makanan maupun minuman-minuman, sehingga dia memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Seorang ketika diperintah untuk meninggalkan apa yang tadinya bebas makan di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, sekarang diperintah untuk menahan, untuk mengkondisikan kita menjadi lapar, haus, sehingga kita merasa bersyukur, oh ternyata rasanya orang yang tidak memiliki makanan dan minuman seperti ini, lapar, haus, sehingga kita bersyukur ternyata saya masih diberikan kelebihan daripada yang lainnya yang masih membutuhkan makanan. Akhirnya kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah masih diberikan rezeki setiap harinya, bisa makan dengan cukup, bisa minum dengan cukup. Ya, akhirnya dia memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa yatadzakkaru akhahul faqiral muslima wa yatasaddaqu alaihi. Kemudian dia mengingat bahwasanya ada saudaranya yang fakir, yang miskin, yang masih membutuhkan makan dan minum, sehingga dia bersedekah kepadanya. Dia melihat orang-orang yang butuh karena dia merasakan di bulan Ramadan lapar dahaga, ternyata orang-orang di sekitarnya pun ada yang justru setiap hari seperti itu, bukan hanya di bulan Ramadan, sehingga tergerak hatinya untuk memberikan makan dan minum kepadanya, memberikan sedekah kepadanya. Kemudian yang keempat, wa minha idharu wahdatil muslimin fatasumul ummatu fatuftiru fi syahrin wahidin. Di antara hikmahnya yang keempat, menampakkan persatuan kaum muslimin. Di mana bentuk persatuannya? Fatasumul ummah. Di seluruh umat, misal di Indonesia atau di seluruh dunia, kaum muslimin seluruhnya berpuasa di bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwasanya kaum muslimin di dalam persatuan. Wa tuftiru fi syahrin wahidin, dan mereka juga berhari raya di bulan yang sama, yaitu di bulan Syawal. Di sini disebutkan 4 hikmah, tapi di luar selain dari apa yang disebutkan oleh penulis di sini masih banyak hikmah-hikmah yang banyak. Di antaranya untuk melatih diri kita untuk menjaga hawa nafsu. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala makan, minum, berjima. Kemudian dengan tidak makan dan minumnya kita akhirnya aliran darah berkurang, menyempit, sehingga kita mudah untuk menahan hawa nafsu kita. Karena setan itu mengalir, berjalan di aliran darahnya manusia. Sebagaimana hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, inna syaitana yajri min ibni Adam majra dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di aliran darahnya Bani Adam. Maka ketika puasa, asupan makan, asupan minum berkurang sehingga menyempit pembuluh darahnya, berkurang aliran darahnya sehingga lebih tertahan hawa nafsunya. Setan tidak mudah untuk menggoda. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antaranya kita dilatih untuk meninggalkan maksiat. Di mana di bulan puasa kita diperintahkan untuk meninggalkan yang mubah. Apa yang mubah, Pak? Makan mubah tidak? Makan itu mubah. Hukum asal makan minum itu mubah. Ya. Tidak ada pahala dan tidak ada dosa kalau tidak makan dan tidak minum. Perkara yang mubah saja itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menahannya. Apalagi yang berupa maksiat yang benar-benar haram.
Maka tatkala kita di bulan puasa, kita dituntut juga untuk menahan perkara-perkara yang maksiat, ya. Maksiat pandangan, melihat sesuatu yang diharamkan, maksiat telinga pendengaran, ya. Menahan dari mendengar yang diharamkan, maksiat mulut, menahan dari apa yang Allah larang, ghibah, namimah, dusta dan lain sebagainya. Kemudian maksiat tangan dan kaki itu juga kita harus lawan, ya, kita harus latih. Maka di bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu tubuh menjadi lebih sehat. Akan tetapi di sana ada hadis yang dhaif yang tidak sahih yang berbunyi sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Ini hadis yang tidak sahih walaupun secara makna benar. Kalau kita berpuasa akan menjadikan kita sehat. Sebagaimana pengobatan sekarang ini, di antara cara pengobatannya adalah dengan berpuasa, agar menjadikan tubuh itu lebih sehat. Akan tetapi niatkanlah di dalam berpuasa bukan hanya untuk sehat, tapi yang utama untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar berpuasa itu ada agar tubuhnya sehat. Seseorang ketika beribadah yang dominan tujuannya itu dunia, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Dia tidak akan mendapatkan pahala. Maka jadikanlah tujuan di dalam berpuasa itu untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya halaman 9, fadhailus shaum, keutamaan puasa. Mayyazallahu syahra Ramadan, Allah membedakan bulan Ramadan bi fadailah, dengan keutamaannya. La tujadu fi ghairihi minasyhur, yang tidak didapati di bulan-bulan yang lainnya. Hanya di bulan Ramadan saja keutamaan itu ada. Liyakuna mahallan lisabaqi, agar seseorang itu berlomba-lomba menjadikan bulan Ramadan sebagai tempat perlombaan, wa naili 'ala darajat, dan agar seseorang itu meraih derajat yang paling tinggi. Famin hadhil fadaili ma yali, maka di antara keutamaan tersebut adalah yang pertama as-shaumu sababun limaghfirati dzunub. Di antara keutamaan bulan Ramadan, ya ibadah yang khusus di bulan Ramadan itu yaitu puasa. Di antara keutamaan puasa adalah menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, syaratnya dengan iman, beriman bahwasanya puasa Ramadan itu wajib, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepadanya, wa ihtisaban, dan dia mengharap pahala di sisi Allah semata, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hadis yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, salat Jumat kepada salat Jumatnya berikutnya, wa Ramadan ila Ramadana, ibadah di bulan Ramadan kepada ibadah bulan Ramadan selanjutnya, mukaffiratun lima bainahunna idat tunibatil kabair, itu menjadi penggugur dosa baginya selama dia menjauhi dosa besar. Berarti yang dihapuskan ketika kita berpuasa Ramadan, ketika kita sholat 5 waktu, kita sholat Jumat, yang dihapuskan dosa apa? Dosa kecil atau semua dosa, termasuk dosa besar? Dosa apa? Dosa kecil saja. Kemudian bagaimana dosa besar? Dosa besar itu wajib untuk bertaubat.
dengan taubatan nasuha. Kalau masih kebiasaan yang melakukan dosa besar, dia harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Syarat taubatan nasuha kemarin ada berapa? Ingat Pak? Ada 3 kan Pak? Yang pertama, berhenti dari dosa. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukannya di waktu yang akan datang. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, tidak akan diterima taubatnya. Jadi taubat sambal, ya. Taubat yang ingin melakukan lagi dan lagi. Ini tidak terpenuhi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Di dalam surat At-Tahrim Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kalau kalian itu bertaubat, tubu taubatan nasuha, taubat dengan sebenar-benarnya. Ya, taubatan nasuha, jangan taubat yang main-main. Jangan taubat sambel. Bertaubat tapi masih ingin untuk melakukannya. Astagfirullahaladzim. Tapi ingin melakukannya, berarti bukan taubatan nasuha. Cuma beristighfar kemudian masih punya niat untuk melakukannya, ya bukan taubatan nasuha namanya. Kemudian yang kedua, apa fadilah puasa? Sawabuhu bighairi hisab. Pahalanya itu tidak ada batasannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni adam yudha'afu hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin. Setiap amalan Bani Adam, kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah berfirman, illa shauma, kecuali puasa, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu hanya untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang membalasnya. Jadi setiap amalan kita baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, itu Allah melipat gandakan pahalanya menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, khusus puasa itu Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Artinya balasan tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada batasannya. Bisa lebih dari 700 kali lipat, bisa 1000 kali lipat dan seterusnya. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kualitas puasanya. Sesuai dengan kualitas puasanya. Kalau kualitas puasanya hanya menahan lapar dan dahaga, masih mengerjakan maksiat, masih mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala, ya tidak mendapatkan pahala. Maka lipat dan gandanya pahala puasa sesuai dengan kualitas puasanya. Jamaah imani wa rahimakumullah, mengapa puasa itu pahalanya tanpa batas? Karena puasa itu menahan diri dari apa yang Allah larang, dan itu butuh yang namanya kesabaran. Dan kesabaran itu pahalanya sangat besar di sisi Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah sesungguhnya orang-orang yang bersabar saja yang diberikan pahalanya dengan tanpa batas. Orang-orang yang bersabar, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah dengan tanpa batas. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga di antara fadhilul shaum, keutamaan puasa, raihatu fami ta'imi atyabu indallahi min rihis. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dari wanginya minyak kasturi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwanya Nabi Muhammad berada di tangannya, la khulufu famis shaimi,
sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu indallahi min rihil misk, lebih wangi di sisi Allah dari wanginya minyak misk. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walaupun bau puasa yang kita rasakan, yang kita cium aromanya itu tidak sedap, tapi di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak misk. Kemudian yang keempat, lisa'imi farhatani. Keutamaan puasa yang keempat, orang yang berpuasa akan mendapatkan farhatan, dua kebahagiaan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa lisa'imi farhatani yafrahuhuma. Maka orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan yang dia akan bahagia dengan keduanya. Ida aftara, ketika dia berbuka, fariha bi fitrihi, dia gembira dengan berbukanya. Kalau orang itu berpuasa, maka yang ditunggu-tunggu apanya, Pak? Waktu berbuka. Belum berbuka sudah persiapan macam-macam. Siap ini, siap itu, ya, minuman ini, minuman itu. Karena menanti-nanti waktu berbuka. Yang seorang itu senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung minum, kan? Membatalkan puasanya. Senang gak, Pak? Senang, tadinya haus jadi lega, ya. Tadinya lapar sekarang jadi kenyang. Senang. Itu kesenangan yang pertama, yang tidak ada apa-apanya dengan kesenangan yang kedua. Apa itu kesenangan yang kedua? Kebahagiaan yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Dan apabila dia bertemu dengan Allah Rabbnya, fariha bisawmihi, dia gembira dengan sebab puasanya. Dia memiliki amalan puasa yang dia bisa banggakan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan puasa sangat besar pahalanya, keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti akan disebutkan bahwasanya puasa akan mendapatkan pintu surga yang spesial, yang istimewa, khusus bagi orang yang berpuasa. Jadi surga Bapak Ar-Rayyan. Kemudian yang kelima, as-shaumu junnatun wa wiqayatun minan nar. Puasa itu adalah perisai, tameng, dan penjagaan dari api neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasiyamu junnah. Puasa itu perisai. Walillahi fi kulli lailatin minhu taqa'u minan nar. Dan Allah itu punya di setiap malam di bulan Ramadan orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi 'inda kulli fitrin mutaqam. Allah itu memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka di setiap waktu berbuka. Artinya seseorang itu sudah dicatat bahwasanya dia masuk neraka atau masuk surga. Ada orang muslim yang nanti masuk surga langsung tanpa mampir ke neraka. Yaitu orang muslim yang amalan kebaikannya lebih besar, lebih berat timbangannya daripada dosanya. Ada orang muslim yang fasik, terus-menerus berbuat dosa sehingga dosanya lebih berat daripada kebaikannya, maka dia mampir ke neraka, tapi tidak kekal di dalam neraka. Dia akan dimasukkan surga setelah dicuci dulu dosa-dosanya. Kapan Allah akan mengangkat? Sekehendak Allah itu, maka sekehendak Allah, kapan waktunya Allah mengangkat, Allah akan angkat
orang-orang yang masuk di dalam neraka dari orang muslim kemudian masuk ke dalam surga. Jadi orang yang beriman pasti akan masuk surga. Dan ada dua, orang muslim yang langsung masuk atau melewati neraka. Dan kita berharap termasuk orang yang pertama tadi, yang masuk surga tanpa melewati neraka. Ya Rabbal alamin. Jadi Allah menetapkan orang-orang di setiap malam bulan Ramadan, di setiap waktu berbuka, orang-orang itu terhindar dari neraka, artinya dia masuk surga tanpa melewati neraka. Kemudian yang keenam, as-saumu yashfa'u li sahibihi yaumal qiyamati. Puasa itu akan bisa memberikan syafaat bagi pelakunya di hari kiamat kelak. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu wa Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran keduanya akan bisa memberikan syafaat bagi hamba di hari kiamat. Jadi tidak hanya syafaatnya Nabi, akan tetapi puasa Al-Quran itu juga bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Meminta Al-Quran dan puasa nanti akan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan keselamatan bagi orang yang mengerjakannya, orang yang berpuasa dan orang yang menjadi sahibul Quran. Yaqulu siyam, puasa berkata kepada Allah, ay Rabbi wahai Rabbku, mana'tuhu ta'am, aku telah mencegahnya dari makan, wasyahawat, dan dari syahwat-syahwat, bin nahar, di waktu siang, fasyafi'ni fihi, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, Al-Quran berkata kepada Allah, mana'tuhu naum, wahai Rabbi, aku telah menghalanginya di waktu tidur, billaili, di malam hari. Dia sibukkan membaca Al-Quran di malam hari, menahan kantuknya, menahan tidurnya. Fasyafi'ni fihi, maka izinkanlah ya Allah, ya Rabbku, agar aku bisa memberikan syafaat kepadanya. Qala, maka Allah berfirman, wa yusyafa'ani, maka keduanya diizinkan untuk memberikan syafaat. Jadi syafaat itu harus seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat itu harus seizin Allah. Al-Quran, puasa minta izin kepada Allah untuk bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Nabi SAW pun ketika memberikan syafaat juga izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di padang mahsyar, Bapak dan Ibu sekalian, kita berdiri. Yusyarun nasu yawmal qiyamati uratan khurfatan ghullan, tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dihitam di padang mahsyar, yang mana yudna asyams, matahari itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 mil di atas kita, panas sekali. Kita menunggu dimulainya persidangan. Semua orang meminta syafaat kepada para nabi, kepada mulai dari Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat, nafsi, aku ngurusi diriku sendiri. Kamu coba minta syafaat kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh nafsi, tidak bisa memberikan syafaat. Sampai Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka tidak bisa memberikan syafaat. Yang bisa memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad. Dan kemudian Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk dimulainya persidangan, sehingga manusia itu tidak merasakan kesengsaraan di padang mahsyar. Meminta kepada Allah, sajadah, sujud dan tawilan. Nabi sujud dulu. Mau minta Allah, Nabi sujud dulu dengan sujud yang lama. Kemudian baru Allah panggil Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, sekarang angkat kepalamu dari sujudmu, was'al tu'ta, kamu minta kepadaku, aku akan beri, washfa' bisyafa', kamu
mintalah syafaat, maka engkau akan diberikan untuk memberikan syafaat. Jadi Nabi SAW ketika menghendaki si fulan untuk diberikan syafaat, itu tidak serta-merta, tapi hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat kursi, man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izinnya Allah? Tidak ada. Kemudian yang ketujuh, as-shaimuna yadkhuluna al-jannata min babir rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga dengan pintu yang khusus, yaitu pintu ar-rayyan. Pintu surga ada berapa, Pak? 78, 89. Ya, disebutkan pintu surga itu ada 8. Kalau neraka ada 7. Laha sab'atun. Kalau pintu neraka ada 7. Fa'an Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban, sesungguhnya ada di dalam surga yakni satu pintu khusus, yuqalu lahu rayyan, dikatakan, disebut, diberikan nama kepadanya, yakni ar-rayyan, pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun, akan masuk di dalam pintu tersebut orang-orang yang berpuasa. Yaumul qiyamah, di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhu, tidak akan masuk ke dalam pintu itu orang yang tidak berpuasa selain orang yang berpuasa. Yuqalu aina shaimun, dikatakan di mana orang-orang yang berpuasa agar masuk ke dalam pintu ar-rayyan. Fa yaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu, maka orang-orang yang berhak untuk mendapatkan keutamaan masuk pintu ar-rayyan akan berdiri dan memasuki pintu tersebut, dan tidak ada satupun selain orang yang berpuasa bisa masuk ke dalam pintu tersebut. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, maka ketika orang-orang yang berpuasa sudah masuk semuanya, maka pintu itu ditutup, sudah tidak ada yang masuk lagi. Walaupun orang-orang yang banyak beramal, akan tetapi dia hanya khusus bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang ke-8, yub'idullahu 'anis shaimi hara jahannam 70 sanah. Keutamaan puasa, Allah akan menjauhkan orang yang berpuasa dari panasnya neraka jahannam 70 tahun. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yawman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, ba'adallahu bidzalikal yaumil har jahannam wajhi 70 kharifan, maka Allah jauhkan dengan satu hari puasanya tersebut dari panasnya neraka jahannam, dari wajahnya sejauh 70 musim atau 70 tahun. Satu hari saja kita berpuasa, dijauhkan dari neraka jahanam berapa tadi, Pak? 70 tahun. 70 tahun. Apalagi kita sudah berhari-hari ya. Bulan Ramadan tahun lalu kita sudah berpuasa. Bulan Ramadan yang sebelumnya kita sudah berpuasa. Kalau puasa kita benar-benar ikhlas dan mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita akan mendapatkan keutamaan ini. Kemudian yang ke-9, dan ini keutamaan Ramadan secara umum, fihi tuftahul jannatu wa tughlaqun naru wa tusaffalu syayatinu. Di dalam bulan Ramadan, jannah, surga itu dibuka, neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Targhiban lil 'amilin, untuk memberikan dorongan, anjuran agar orang-orang itu beramal di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, idza dakhala Ramadan, apabila bulan Ramadan telah datang, futihat abwaabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, wa ghulliqat abwaabun nar, pintu-pintu neraka ditutup.
wasulsilatis syayatin, dan setan-setan budi belenggu. Pintu surga secara hakikatnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Pintu neraka secara hakikat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan dorongan motivasi kepada orang-orang untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Kemudian yang ke-10, fihi Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, man qurima khairaha faqad qurima." Allah itu memiliki malam yang spesial di bulan Ramadan, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang dihalangi untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan kebaikannya, maka dia termasuk orang yang dihalangi dari surganya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tatkala di 10 hari yang terakhir kita diperintahkan untuk taharrau, mencari malam Lailatul Qadar, terutama di malam-malam ganjilnya. Namanya malam itu dari maghrib sampai fajar. Kalau kita memanfaatkan malam di 10 hari yang terakhir seluruhnya untuk beramal soleh, membaca Al-Quran, qiyamul lail, bersedekah, berzikir, dan lain sebagainya, maka ibadah kita yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu pahalanya, keutamaannya lebih baik daripada keutamaan ibadah itu dilakukan selama 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun, Pak? Dibagi 12, 83 tahun lebih 4 bulan. Padahal usia kita terkadang tidak sampai 70. A'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqallu yajuzu min dzalik. Umur umatku itu keumumannya antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang bisa melebihi 70 tahun. Maka untuk mendapatkan pahala 83 tahun 4 bulan dengan hanya mencari di 10 hari yang terakhir, itu keutamaan yang sangat besar. Yang harusnya kita tidak meninggalkannya. Hanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sabar dulu Idul Fitrinya. Biasanya kan sibuk cari persiapan Idul Fitri, malamnya belanja untuk hari raya. Kalau bisa belanjanya sebelum Ramadan. Jadi belanja dulu, nanti waktunya Ramadan fokus ibadah. Mau beli baju, jangan di Ramadan, sekarang beli baju. Ya, nanti khusus bulan Ramadan untuk fokus ibadah. Saya katakan sama istri saya, Mi, kalau buat hari raya itu dicicil dari sekarang, biar Ramadan itu bisa fokus ibadah. Katakan seperti itu. Jadi eman-eman kalau seandainya bulan Ramadan itu malah digunakan untuk perkara yang bersifat dunia. Jamaah sekalian, semoga yang sedikit ini bermanfaat, yang memberikan kita ilmu yang bisa kita terapkan di bulan Ramadan, sehingga Ramadan tahun ini semoga menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan semua sedikit sesuatu kendaraannya itu kan ngebut. Besok Kamis mulai sini.